Masih berjalan. Kasus Nikita Mirzani semakin ramai disimak dan publik pun dibuat semakin penasaran mengenai kasus yang menerpa Nikita Mirzani tersebut. Kini, Nikita kembali menjalani sidang perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 9 Oktober 2025. Di sidang tersebut, jaksa menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menuntut terdakwa Nikita Mirzani terbukti sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan ancaman pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang sesuai dalam dakwaan. Menuntut meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan. Kata Jaksa Hakim, Kamis 9 Oktober 2025 lalu, jaksa memerintahkan Nikita Mirzani tetap berada di tahanan. Jaksa juga menyita barang bukti berupa 1 buah screenshotan elektronik akun WhatsApp dengan nomor 08 12 88 877 97 94 atas nama Saldinar. 1 unit handphone dan tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 3546509 109 35 778 dan nomor 08 52173 173 86. Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. Nikita dilaporkan Reza Gladys pada 3 Desember 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nikita Mirzani bersama asistennya Ismail Marzuki diduga memeras Reza Gladys sebanyak 4 miliar rupiah terkait bisnis kinker. Reza Gladys tidak terima dan melaporkan keduanya ke polisi. Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan oleh tim Cyber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025 lalu. Setelah proses hukum yang berjalan berbulan-bulan, sidang vonis akhirnya digelar pada Selasa 28 Oktober 2025. Meski dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang tidak terbukti, namun aktris 39 tahun itu dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan melalui informasi dan transaksi elektronik. Hal itu membuat mantan sahabat Nikita, yaitu Fitri Salhuteru, turut memberikan sindiran menohok sebagai sosok yang pernah berteman dekat. Fitri berharap putusan itu bisa menjadi pelajaran yang berharga. Ia juga menganggap itu cukup adil. Ada sayembara 244 miliar. Besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Dona. Tak hanya Fitri Salhuteru yang ikut berbicara atas putusan JPU terhadap Nikita Mirzani. Bahkan Hotman Paris pun turut serta mengungkapkan alasan hakim memutuskan hukuman terhadap Nikita Mirzani. Putusan yang dibuat berdasarkan bagaimana Nikita Mirzani bersikap di persidangan. Pada hari Selasa 28 Oktober 2025, persidangan kembali digelar. Artis Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah. Subsidiar 3 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Khairul Saleh menilai hukuman tersebut dikarenakan beberapa alasan yang memberatkan, seperti Nikita yang tidak kunjung mengakui kesalahannya. Adapun hal yang meringankan adalah Nikita Mirzani masih punya tanggungan keluarga dan jadi tulang punggung untuk anak-anaknya. Sebelumnya, Nikita dituntut menjalani hukuman 11 tahun penjara dan hukuman denda 2 miliar subsidiar 6 tahun kurungan oleh jaksa penuntut umum. JPU menilai Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dan TPPU. Nikita sempat menanggapi tuntutan itu dalam pledoinya. Pada intinya, JPU telah merekayasa hukum dan justru malah menunjukkan dendam pribadi kepada dirinya. Terkait putusan 4 tahun penjara itu, Nikita Mirzani tampak santai. Dia mengaku
akan melakukan banding atas putusan tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Karena udah tahu pasti akan ditahan. Jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi. Alhamdulillah. Lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Beberapa respon yang memihak kepada Nikita Mirzani atas putusan hakim terhadap Nikita terkait pencucian uang yang dilaporkan pihak Reza Gladys. Tak hanya kuasa hukum Nikita Mirzani, bahkan Hotman Paris pun ikut mengomentari hal tersebut. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita. Ya kita tahu namanya banding bisa meringankan, bisa memberatkan. Tanya JPU apa dia banding. Kalau JPU berarti ada kemungkinan bisa banding juga ya Bang? Kemungkinan karena biasanya kalau vonis hakim di bawah 2/3 SOP dari kejaksaan Hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare. Tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia. Berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai.